sebagai pemateri ketiga. Saya Muhammad Fazli Aldino dengan NIM 250706055 sebagai pemateri kedua. Saya Sanawis sebagai Nama saya Tangki Martina Marita dengan NIM 2509019. Saya menjadi selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi yang akan dibawakan oleh materi pertama Mas Del. Di sana saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Transformasi ekonomi merupakan proses perubahan sistem ekonomi masyarakat dari bentuk tradisional menjadi suatu yang lebih maju dan terorganisir. Perubahan ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti produksi, distribusi, konsumsi maupun juga konsumsi. Pada abad ke-16 hingga abad ke-18, perkembangan perdagangan dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kita meningkatkan hubungan antar wilayah dan antar negara. Oke, kita akan masuk ke dalam sistem perdagangan. Yang pertama ada maritim. Dalam sistem perdagangan abad ke-16 hingga abad ke-18, jalur maritim memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi dunia. Laut menjadi sarana utama untuk menghubungkan berbagai wilayah dan negara sehingga aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih cepat dan luas. Melalui jalur maritim, berbagai komoditas seperti kapal rempah, sutra, teh, dan hasil bumi lainnya diperdagangkan ke berbagai daerah. Jalur maritim sangat penting karena letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra. Posisi tersebut membuat Nusantara menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang menarik bangsa ini. Baik, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Rina yang sudah membawakan materinya. Selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Selanjutnya adalah pelabuhan sebagai pusat perekonomian. Pelabuhan menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Karena perdagangan laut berkembang pesat, pelabuhan menjadi pusat aktivitas ekonomi. Pelabuhan digunakan sebagai tempat kapal berlabuh, bongkar muat barang, dan tempat bertemunya pedagang dari berbagai daerah. Beberapa pelabuhan besar Nusantara berkembang menjadi kota perdagangan yang ramai. Di pelabuhan terjadi kegiatan jual beli barang seperti rempah-rempah, kain, dan hasil bumi lainnya. Selanjutnya ada dampak VOC. Yang pertama ada perdagangan monopoli. Pada masa penjajahan, VOC menerapkan sistem perdagangan monopoli. Monopoli adalah keadaan ketika hanya satu pihak yang menguasai perdagangan suatu barang. Dalam hal ini, VOC menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli dan menjual rempah-rempah di Nusantara. Tujuan VOC menerapkan monopoli adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Karena hanya VOC yang boleh berdagang, mereka bisa menentukan harga beli dari rakyat dan harga jual ke pasar internasional. Akibatnya, para petani dan pedagang lokal tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil rempah kepada pihak lain. VOC juga melarang kerajaan atau pedagang asing untuk melakukan perdagangan tanpa izin mereka. Jika ada yang melanggar, VOC sering menggunakan kekuatan militer atau hukuman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada ahli yang sudah membawakan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga yaitu yang pada Mas. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Kita masuk pada bagian kedua yaitu perubahan sistem ekonomi internasional. Nah, di sini sebelum kedatangan VOC, sistem ekonomi di Nusantara cenderung bersifat terbuka atau memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam aktivitas perdagangan. Namun setelah masuknya VOC, sistem ekonomi tersebut mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan. VOC tidak hanya berperan sebagai pedagang, tetapi juga
sebagai penguasa yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi. Mereka mulai mengendalikan jalur perdagangan, menentukan harga serta membatasi hubungan dagang masyarakat dengan pihak lain. Perubahan ini juga berkaitan dengan masuknya pengaruh ekonomi internasional yang semakin kuat di Nusantara. Nah, selain itu, perubahan sistem ekonomi ini juga berdampak pada kurangnya kemandirian masyarakat dalam mengelola kegiatan ekonominya. Masyarakat tidak lagi bebas menentukan jenis produksi maupun jalur distribusi karena semuanya telah diatur oleh VOC. Nah, selanjutnya itu kebijakan ekonomi pada abad 16 sampai 18. Sekitar abad 16 atau sampai 18, kebijakan ekonomi di Nusantara mengalami perubahan besar akibatnya masuknya kolonial Eropa, terutama VOC. Sifat ekonomi bersifat bebas dan berbasis perdagangan maritim ini berubah menjadi sistem yang dikontrol secara ketat. Nah, kebijakan ekonomi ini tidak lagi bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal, melainkan untuk keuntungan pihak penjajah. Saya kembalikan kepada. Terima kasih Ramos yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya disampaikan oleh pemerintah Muhammad Sana. Materi selanjutnya itu adalah pajak tinggi. Penerapan pajak tinggi merupakan salah satu strategi utama dalam sistem ekonomi kolonial. Sistem pajak ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengalirkan kekayaan dari daerah jajahan ke pusat kekuasaan kolonial. Yang kedua itu mengontrol aktivitas ekonomi masyarakat lokal, dan yang terakhir memperkuat dominasi politik melalui tekanan ekonomi. Yang kedua itu adalah kerja paksa sebagai cikal bakal tanam paksa. Selain pajak, kebijakan ekonomi yang lain yang sangat memberatkan masyarakat adalah kerja paksa atau yang dikenal dengan istilah lobby. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk menolak karena sistem ini didukung oleh kekuasaan militer dan politik kolonial. Kerja paksa digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang kedua, pengangkutan hasil bumi ke pelabuhan dan pekerjaan di perkebunan atau lahan produksi komoditas ekspor. Kerja paksa secara efektif bagi VOC untuk mengurangi biaya produksi secara drastis. Yang kedua, mempercepat distribusi barang dagangan. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan keuntungan tanpa investasi tenaga kerja. Saya kembalikan kepada Muda. Terima kasih kepada Sana yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Coba ulang-ulang. 1, 2, 3. 4. Ulang. Dipa udah tadi Dipa. Ririn. Lagi ya? Andri, Andri. Jadi kan dari pemaparan materi tadi itu kan banyak tentang pajak tinggi gitu kan. Nah, VOC kan menetapkan pajak tinggi sampai memberatkan masyarakat, juga ada sistem kerja paksa. Nah, kenapa masyarakat pada saat itu kayak migrasi massalnya, terus penduduk-penduduk pembumi nggak memilih untuk berbondong-bondong pindah ke pedalaman untuk menghindari eksploitasi Belanda? Jadi itu
atau elit pribumi yang bekerja sama dengan VOC? Pertanyaan saya untuk Wilhelmus. Selanjutnya, Andri. Andri. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Jika pada zaman dahulu Cina punya jalur sutra, maka Indonesia punya jalur rempah Nusantara. Di jalur inilah rempah-rempah dari Nusantara mendunia. Mengingat begitu prestisnya jalur rempah tersebut, pemerintah berencana akan mendaftarkan jalur rempah Nusantara sebagai warisan dunia kepada UNESCO pada tahun 2024. Seperti apa sih jalur rempah tersebut? Dan seberapa kayanya Nusantara kita sehingga memancing bangsa-bangsa Eropa untuk datang memburu rempah-rempah? Jauh sebelum datangnya bangsa Eropa ke Nusantara, para pedagang Nusantara telah memperdagangkan rempah-rempah dari Kepulauan Banda, Maluku, ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Nusantara. Hingga sampai ke India dan Afrika. Rempah kerap digunakan untuk menambah kelezatan dari masakan. Jenis rempah yang paling umum yang ada di Indonesia diantaranya ada kunyit, pala, kayu manis, cengkeh, jahe, kapulaga, lada, secang, dan kemiri. Ada juga serai, kencur, daun ketumbar, biji ketumbar, kluwek, lengkuas, bunga lawang, adas, daun salam, asam jawa, dan jintan. Sejak zaman dahulu, rempah tidak hanya untuk menambah cita rasa pada makanan, namun juga bisa digunakan untuk obat. Misalnya jahe yang sangat cocok untuk menghangatkan tubuh di cuaca yang dingin, dan juga kayu manis yang digunakan sebagai parfum. Bahkan pada era Mesir kuno, pengawetan mumi juga menggunakan rempah jenis cengkeh dan pala. Dilansir dari Food Agricultural Organization, saat ini Indonesia merupakan penghasil cengkeh terbesar di dunia dengan produksi mencapai 137.641,8 ton. Jumlah ini setara dengan 73,01% dari total produksi cengkeh secara global sebesar 188.289,58 ton. Tidak hanya saat ini, pada masa lampau pun Indonesia sudah diberkahi rempah-rempah yang melimpah. Namun pada saat itu Indonesia masih belum diketahui keberadaannya oleh bangsa-bangsa Eropa. Sehingga perdagangan rempah Nusantara terjadi hanya di antara para pedagang dari Arab, Persia, India, dan Cina. Dikutip dari halaman UNESCO, negara-negara tersebut melakukan perdagangan rempah melalui jalur laut dari India Selatan dan Sri Lanka ke Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan sekitarnya. Pelayaran yang berada di sepanjang Samudra Hindia memiliki beberapa keuntungan bagi para pedagang. Angin muson yang membawa kapal melintasi Samudra Hindia bertiup selama 6 bulan dalam satu arah dan 6 bulan berikutnya dalam arah yang berlawanan. Hal ini dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berangkat dan pulang melintasi jalur sesuai angin. Meskipun pada periode peralihan arah angin menjadikan kondisi angin tidak stabil, namun adanya musim hujan menjadi solusi dari ketidakstabilan ini. Pada saat periode angin muson timur laut, angin akan membawa kapal-kapal dari Jawa dan Sumatera ke Sri Lanka dan India Selatan dengan relatif baik karena ketinggian gelombang yang aman dan stabil. Sedangkan pada saat terjadi angin muson barat daya, angin akan membawa kapal dari India Selatan ke Sumatera, Jawa, dan lebih jauh ke timur. Sebelum abad ke-16, selain melalui jalur laut, rempah-rempah juga diperdagangkan melalui jalur darat dari timur hingga Teluk Persia dan Laut Merah, melintasi Mesir atau Arab, hingga ke Mediterania. Sedangkan jalur sutra dari Cina yang melalui Eurasia adalah cara lain rempah-rempah memasuki pasar Eropa.
Ada 3 komoditas utama rempah yang diperdagangkan di jalur ini, yakni pala, cengkeh, dan lada. 3 rempah inilah yang paling banyak dicari oleh pedagang asing dan memiliki nilai jual yang tinggi di pasar dunia. Dari banyaknya permintaan inilah didirikan wilayah-wilayah produksi rempah tersebut. Lada diproduksi di Indonesia bagian barat, sedangkan pala dan cengkeh diproduksi di Indonesia bagian timur. FYI Geolovers, di antara 3 komoditi utama tersebut, pala dan cengkeh adalah tanaman asli dari Indonesia. Hingga abad ke-17, kedua tanaman itu hanya ditanam di Maluku untuk cengkeh dan Kepulauan Banda untuk pala. Pada saat itu, tidak ada tempat lain di dunia yang bisa menghasilkan cengkeh dan pala. Sedangkan untuk lada, bukanlah tanaman asli Indonesia. Penanaman lada dimulai ribuan tahun yang lalu di India, yang merupakan tempat asalnya, dan kemudian diperkenalkan pada pulau-pulau utama di Indonesia oleh para pedagang India yang datang ke Indonesia. Hingga akhirnya, lada pun ditanam di Indonesia dan menjadi salah satu komoditas utama perdagangan rempah selain pala dan cengkeh. Dilansir dari jalur rempah Kemendikbud, Maluku dahulu menjadi sumber utama rempah-rempah dunia. Dari Maluku, rempah-rempah dibawa oleh pedagang Arab dan Gujarat ke India serta Cina melalui jalur sutra. Rempah kemudian diangkut dengan kapal ke pelabuhan Venesia dan Roma, lalu dibawa ke Mediterania, kemudian diekspor ke Timur Tengah dan negara-negara di sekitar Laut Tengah. Akhirnya, rempah-rempah tersebut tersebar ke penjuru Eropa. Pada saat itu, rempah seperti pala dan cengkeh merupakan barang mewah yang sering ditukar dengan kain dari India atau keramik dari Cina. Selain itu, rempah sangat disukai oleh bangsa Eropa. Karena iklim Eropa yang dingin, rempah sering dikonsumsi untuk menghangatkan tubuh dan biasa digunakan untuk pengobatan. Bahkan saat itu, rempah-rempah dipercaya menjadi obat hirup alami untuk mengobati wabah besar yang mengakibatkan kematian luar biasa di Eropa. Selain dimanfaatkan untuk makanan dan obat, bagi bangsawan Eropa, rempah-rempah adalah simbol status sosial mereka. Dikarenakan harga yang mahal dan sedikitnya rempah-rempah yang tersedia di Eropa, menjadikan rempah-rempah sebagai alat gengsi bagi para bangsawan. Di Eropa sendiri, budidaya rempah sangatlah sulit karena kondisi tanam dan iklim yang tidak mendukung. Sehingga mereka terus mencari-cari asal wilayah dari rempah-rempah yang mereka dapatkan. Bagi para pedagang rempah yang mengetahui jalur ke Nusantara, biasanya mereka akan menyimpan rahasia jalur tersebut agar tidak bocor. Semakin sedikit yang mengetahui jalur rempah, akan semakin menguntungkan bagi para pedagang. Hal inilah salah satu yang mendorong penjelajah dari bangsa Eropa mulai berlayar menjelajahi samudra. Kebutuhan yang tinggi akan rempah-rempah dan harga yang mahal bila membeli dari pedagang membuat bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Spanyol, Prancis, dan Inggris berlayar mencari sumber rempah-rempah. Akhirnya pada tahun 1512, tibalah kapal Portugis di Maluku yang merupakan wilayah penghasil cengkeh yang memasok kebutuhan cengkeh dunia. Tahun-tahun berikutnya mulailah berdatangan kapal-kapal Eropa ke Nusantara. Ada Spanyol, Belanda, Prancis, dan Inggris yang memburu rempah-rempah. Dari sinilah dimulainya proses panjang penjajahan Nusantara oleh bangsa Eropa hingga lebih dari 3,5 abad lamanya. Bangsa Eropa yang awalnya ingin mencari rempah langsung dari produsennya menjadi lebih serakah ketika telah tiba di Nusantara. Melihat Nusantara yang kaya akan rempah dan sumber daya alam lainnya membuat mereka ingin menguasai sepenuhnya. Bukan hanya alamnya saja, namun juga mengeksploitasi manusianya. Dimulainya era penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa di seluruh dunia, sekaligus menggeser nilai rempah-rempah yang tadinya adalah barang langka dan prestisius bagi masyarakat Eropa, menjadi barang yang biasa saja bagi mereka. Tentu, hal ini dikarenakan mereka bisa menikmati sepuasnya rempah-rempah tanpa perlu membayar mahal seperti dahulu. Komoditas perdagangan pun beralih ke tebu, kapas, teh, opium, emas, berlian, dan bahkan perdagangan budak. Semua ini adalah akibat bangsa-bangsa Eropa yang berlomba-lomba untuk menjadi yang terkaya dan terbesar wilayahnya di dunia dengan mengorbankan negara jajahannya.
Nusantara khususnya, kedatangan para penjajah telah melumpuhkan perekonomian yang tadinya makmur berkat perdagangan rempah, berubah menjadi pesuruh di kebunnya sendiri. Teman-teman, sekarang kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Mas untuk Pulau Kaltara.
pedagang tinggi gitu. Dan juga pada masyarakat pribumi pada masa itu kan, walaupun mereka tinggal di pelabuhan, jadi mereka itu tetap bekerja jadi nelayan, buruh, pekerja kecil dengan penghasilan rendah gitu. Apalagi ditambah dengan sistem monopoli perdagangan yang dimana rakyat itu memberikan lebih banyak hasil buminya itu kepada bangsa-bangsa kolonial. Apalagi juga ditambah dengan pajak yang tinggi dan kerja paksa kan, karena kan pajak yang tinggi nggak semua rakyat pribumi itu bisa membayar pajak-pajak yang tinggi itu kan. Jadi mereka nggak bisa, rakyat yang biasa-biasa itu nggak bisa membayarkan pajak ke bangsa-bangsa asing dan kolonial itu. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Helma. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn. Pertanyaannya yaitu, menurut kalian siapa yang lebih bertanggung jawab atas runtuhnya ekonomi lokal, VOC atau elit pribumi yang bekerja sama dengan VOC? Jawaban kami yaitu, menurut kelompok kami, yang lebih besar tanggung jawabnya ialah VOC. Tetapi elit pribumi bekerja sama juga ikut bekerja sama, berperan dalam memperburuk keadaan ekonomi lokal. Nah, VOC menjadi pihak utama karena mereka menjalankan monopoli perdagangan, memaksa rakyat menjual hasil bumi dengan murah, dan terus serta menguasai pelabuhan dan jalur perdagangan. Nah, kebijakan ini membuat pedagang lokal kehilangan kebebasan berdagang dan ekonomi masyarakat menjadi lemah. Namun, elit pribumi bekerja sama dengan VOC yang memiliki tanggung jawab. Beberapa penguasa daerah membantu VOC dalam mempertahankan kekuasaan dan mendapatkan keuntungan pribadi. Akibatnya, rakyat menjadi dirugikan karena kebijakan VOC yang menjadi lebih mudah diterapkan di daerah-daerah. Nah, jadi VOC dianggap sebagai penyebab utama runtuhnya ekonomi lokal, sedangkan elit pribumi menjadi pihak yang mendukung dan memperlancar sistem tersebut. Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Adi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andre Ramadan Umi. Pertanyaannya, kalau VOC sebenarnya banyak merugikan masyarakat Nusantara, menurut kelompok, kenapa masih ada kerajaan atau penguasa lokal yang masih bekerja sama dengan VOC? Apakah karena terpaksa, keuntungan politik, atau ada alasan lain? Oke, menurut kelompok kami, alasan kerajaan atau penguasa lokal tetap bekerja sama dengan VOC bukan hanya dengan satu faktor, tapi gabungan dari beberapa kepentingan. Yang pertama, ada yang bekerja sama karena terpaksa. VOC memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang besar, sehingga beberapa kerajaan memilih bekerja sama agar tidak diserang atau kehilangan wilayah. Yang kedua, ada faktor keuntungan politik. Beberapa kerajaan memanfaatkan VOC sebagai untuk membantu menghadapi musuh atau saingan dalam perebutan kekuasaan. Dengan bantuan VOC, mereka berharap posisi politiknya menjadi lebih kuat. Yang ketiga, ada alasan ekonomi dan perdagangan. VOC menguasai jalur perdagangan rempah-rempah sehingga kerjasama dianggap dapat memberi keuntungan dagang atau pemasukan bagi kerajaan tertentu. Selain itu, pada awal kedatangannya, tidak semua penguasa lokal langsung menyadari dampak buruk VOC dalam jangka panjang. Ada yang menganggap VOC hanya sebagai mitra dagang biasa, namun pada akhirnya banyak kerjasama tersebut justru membuat VOC semakin kuat dan menyebabkan rakyat Nusantara mengalami monopoli. Apakah jawaban saya bisa diterima? Pertanyaan tadi sudah terjawab semua. Sekarang masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan pembahasan
geografis yang strategis, serta peran pelabuhan sebagai pusat kegiatan ekonomi. Sistem perdagangan yang awalnya bersifat terbuka memungkinkan terjadinya interaksi ekonomi yang luas antar wilayah, bahkan hingga ke tingkat internasional. Namun, kondisi tersebut mengalami perubahan setelah masuknya VOC